Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unila, kembali lagi di podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Pada episode podcast hari ini, kita akan membahas seputar Prodi Teknologi Hasil Pertanian, salah satu prodi di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan pada hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Erdi Suroso STP MTA. Beliau adalah ketua jurusan dari Teknologi Hasil Pertanian, dan juga Bapak Dr. Tanto Pratondo Utomo MSI. Beliau merupakan sekretaris jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Apa kabar Bapak Erdi dan juga Bapak Tanto? Ya, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya buat Pak Erdi dan juga Pak Tanto sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa hadir dalam podcast sosialisasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Langsung aja kita berbincang tentang teknologi hasil pertanian, Pak. Ini merupakan salah satu prodi di Fakultas Pertanian. Bagaimana Pak profil dari prodi teknologi hasil pertanian? Sejarah awal terbentuknya mungkin Pak. Jadi program studi teknologi hasil pertanian itu awal mulanya sekali itu berdiri pada tahun 1984. Kemudian dengan perjalanan waktu masih bergabung dengan Fakultas Pertanian. Berjalannya waktu tahun 1989 terbentuklah itu program studi yang benar-benar teknologi hasil pertanian. Kemudian juga bergeser lagi pada tahun 1990 ya. Betul. 90 itu menjadi jurusan teknologi hasil pertanian. Jadi ya sudah cukup lama ya. Sudah sekian puluh tahun teknologi hasil pertanian ini berkembang hingga saat ini. Dan hari ini pun juga jurusan teknologi hasil pertanian itu membawahi dua program studi. Jadi program studi teknologi hasil pertanian dan program studi teknologi industri pertanian. Seperti itu. Jadi ada dua yang dibawahnya Pak ya. Betul. Lalu untuk akreditasinya sekarang sudah akreditasinya? Untuk akreditasi program studi teknologi hasil pertanian, kita sudah 2 kali memperoleh akreditasi A, dan itu akan berakhir pada tahun 2024. Tetapi pada tahun ini ya, kita sedang dalam proses akreditasi internasional. Ya, doakan saja bulan Juli ini kita sudah submit, sehingga di tahun 2023 kita sudah keluar akreditasi internasional. Seperti itu. Lalu di prodi teknologi hasil pertanian sendiri nih Pak, mahasiswa itu sebenarnya mempelajari hal yang seperti apa Pak? Mungkin Pak Tanto yang bisa Ya lebih baik, jelaskan. jadi kemarin kita sudah bicara tentang TIP, dengan kita bicara tentang THP. Jadi pada dasarnya THP itu adalah mempelajari sesuatu yang terkait dengan, kita punya 4 peer group ya, 4 atau 5 ya. Pertama kimia, biokimia, kemudian mikrobiologi, kemudian pengawasan mutu, dan pengelolaan lingkungan. Jadi pada dasarnya ilmu-ilmu terapan yang terkait dengan fisika, kimia, biologi, biokimia, mikrobiologi, dan terutama ada matematikanya. Jadi terapan dari itu dipelajari di teknologi hasil pertanian. Kira-kira demikian. Fisika, kimia gitu. Iya, betul sekali. Juga. Oke. Dalam prodi teknologi hasil pertanian ini harapan untuk menciptakan SDM yang seperti apa Pak? Sumber daya manusia atau mahasiswanya? Untuk teknologi hasil pertanian memang ini agak berbeda dengan program studi yang lain, terutama di pertanian. Jadi karena teknologi hasil pertanian ini adanya di hilir, ya. Di hilir itu dalam arti kata salah satu rangkaian dari kegiatan pertanian. Nah, kalau kita bicara tentang hilir, ya kita berharap alumni kita, ya SDM kita itu lebih banyak ke industri, ya.
Jadi terutama di industri pengolahan ya, ataupun juga bisa di lembaga-lembaga riset ya. Jadi alumni kita ini cukup beragam ya. Mungkin Pak Tanto bisa menambahkan gitu. Jadi luas sekali kita. Jadi memang kalau kita lihat pertanian itu kan saling terkait sebenarnya ya. Dari hulu misalnya agronomi, agroteknologi, ilmu tanah, proteksi tanaman ya. Setelah jadi itu bagian kami. Ya. Setelah dipanen mau diapakan ini? Dilakukan sesuatu yang akhirnya menciptakan suatu nilai tambah. Ya baik dari pengawetan tanpa mengubah bentuk, misalnya mengubah bentuk sedikit sampai dia memproduksi menjadi sesuatu yang hilir di bawah. Nah, di sini kami THP ini sudah terbagi dua kan, ada THP dan TIP. THP mengolahnya, TIP mencoba mengindustrialisasikannya. Kira-kira demikian. Makanya kalau bisa menambahkan tentang TIP, dia mengindustrialisasikan, THP bagaimana mengolah itu. Proses. Iya, betul. Kalau diolah di THP sendiri, Ya. hasil produksinya itu biasanya apa, Pak? Oh, banyak ya. Jadi misalnya kita ini Lampung ini kan potensial ubi kayu salah satunya ya. Jadi ubi kayu itu bukan hanya dalam bentuk mentah saja ya, tapi kita coba olah menjadi tepung tapioka ya. Kemudian produk-produk turunannya itu banyak sekali Ya. bisa bioetanol Betul, dan betul. sebagainya gitu ya. Jadi memang bagaimanapun juga potensi Lampung ini ada nanas, ada kelapa sawit, ada karet dan sebagainya, itu sangat potensial untuk anak-anak mahasiswa itu, terutama program studi teknologi hasil pertanian. Untuk menciptakan SDM yang nantinya mahasiswa bisa sampai ke industri, visi misi apa yang dijalankan oleh Prodi Teknologi Hasil Pertanian? Pak Tanto. Ya, jadi kita ini pada dasarnya ingin menciptakan menjadi prodi yang unggul. Otomatis outcome-nya, lulusannya pun unggul. Ya. Jadi unggul di bidang apa? Ya. Yang terkait tadi, dia bisa unggul di kimia dan biokimianya, penerapannya, mikrobiologinya, pengawasan mutu serta pengelolaan lingkungan terhadap produk hasil pertanian menjadi suatu produk akhir. Baik dia produk akhirnya sederhana sampai dia yang paling canggih. Sebagai contoh ya, bisa saja kita memodifikasi sesuatu, misalnya sebagai contoh kita bisa membuat yang sedang dikerjakan, salah satunya adalah produk tempe dengan kandungan gizi tertentu. Nah, itu bagian kita ya. Kemudian juga ada beberapa misalnya untuk produk-produk yang non pangan, pada dasarnya kita masih pangan dan non pangan ya kan. Misalnya seperti produk-produk yang untuk bayi itu sebenarnya beberapa dari tapioka ya, karena kalau kita belum bisa pampers itu dari tapioka, bisa juga karena dia punya dibutuhkan yang bisa menyerap air ya, dari tapioka bisa. Jadi jangan berpikir cuma buat makanan aja, tapi juga bisa buat, karena itu masih teknologi hasil pertanian. Demikian. Jadi sampai ke bayi pun itu Iya, teknologi iya, hasil pertanian juga Iya, bisa ya, Pak bisa. ya? Wewangian pun masih kami. Contohnya, Pak? Ya, Pak, kami sedang rencanakan ya, dari salah satu tim dosen THP merencanakan membuat parfum khas Lampung. Bahan bakunya apa? Lada, cengkeh, kopi, pala kami campurkan. Nah, saya belum sedang dalam uji coba dengan mitra. Ingin kami lepas ke pasar. Kira-kira demikian. Jadi THP juga ada di situnya. Untuk rencana-rencana yang seperti itu, apakah mahasiswa juga dilibatkan dalam hal itu, Pak? Oh iya, jelas. Jadi mahasiswa dilibatkan terutama untuk tugas akhir ya. Kenapa? Karena kita mempercepat masa mukim dari mahasiswa itu ya. Dan kita pun masih rata-rata di bawah 3,5 tahun. Jadi ya cukup Ya. dikatakan unggul kita. Apalagi sekarang kan kita diminta terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ya. keterlibatan mahasiswa sangat dibutuhkan. Ya, jadi kita sama-sama memperbaiki diri untuk lebih terlibat dalam. Kalau mahasiswa tidak dilibatkan ya nggak mungkin, Pak. Karena kita sedang menyiapkan agar mereka siap nanti pada saat setelah lulus.
Jadi rencana untuk memproduksi seperti itu mahasiswa dilibatkan Oh, pasti. sehingga nanti pas menjadi alumni atau lulus dari sini sudah bisa Betul. mungkin bisa bekerja langsung atau menciptakan lapangan kerjanya betul. sendiri. Ya, sebagai contoh salah satu produk keripik kekinian kan alumni kami. Yang Anda kenal misalnya Melty Vanana itu kan salah satu, sebenarnya dia mulai dari kampus sebenarnya. Nah, itu kayak ke jalan karena memang passionnya di situ ya kami mendukung. Jadi sudah ada bukti. Sudah ada ya, Pak. bukti. Banyak bukti. banyak bukti. Ya. Lalu kalau di prodi teknologi hasil pertanian ini dalam menunjang pembelajaran mahasiswanya fasilitas apa yang sudah disediakan? Jadi di prodi teknologi hasil pertanian kita itu didukung oleh 4 laboratorium. Ya. Nah, laboratorium itu ya terdiri dari laboratorium pengolahan hasil pertanian, kemudian laboratorium analisis hasil pertanian, kemudian laboratorium mikrobiologi pertanian, dan satu lagi adalah laboratorium pengelolaan industri pertanian. Nah, jadi dengan berbagai macam alat yang ada ya, itu sangat luar biasa mahasiswa THP bisa memanfaatkan ya, terutama untuk dalam tugas akhir. Cuma memang karena pandemi ya kita kan keterbatasan kita masuk di dalam laboratorium. Tapi sekarang kita sudah mulai offline. Ya, jadi memang sudah mulai aktif lagi ya. Kan sayang nih peralatan yang canggih-canggih selama 2 tahun ya kan kita pandemi tidak bisa dimanfaatkan. Ya alhamdulillah kita sudah mulai di bulan Mei ini. Jadi sudah mulai offline ya. Sudah mulai praktek sudah dijalankan. Ya, selain itu keterbatasan misalnya di laboratorium kami mempunyai banyak MOU, jadi bisa juga ke industri penelitiannya bisa Jadi di sana. langsung penelitiannya Ya, ke industri. betul. Dan kita pun membuka peluang kepada mahasiswa ya kalau mau PU atau magang, karena memang di prodi kami ini banyak kerjasama dengan industri. Jadi itu memudahkan mahasiswa untuk mencari lokasi magang atau praktek umum itu. Salah satu contoh perusahaan atau instansi yang mungkin sudah bekerja sama dengan prodi teknologi hasil pertanian itu apa, Pak? Industri besarnya itu salah satunya Gunung Madu, ya, kemudian Gunung Madu Plantation, kemudian Great Giant Pineapple, ya, kemudian Indocom yang ada di Sutami. Jadi banyak industri besar itu rata-rata kita menggunakan. Mungkin Pak Tonto bisa menjelaskan yang di luar Lampung. Ya, jadi ada juga misalnya salah satunya yang tempat wisata yang di luar Lampung ini ya menerima mahasiswa PU dari kita. Mereka juga demikian. Jadi kita juga terlibat di situ kan. Kemudian ada beberapa seperti biogas dan lain-lain. Sebenarnya yang terbaru adalah salah satu semacam industri baru ya, itu juga meminta kami, tapi letaknya di Semangka. Jadi memanfaatkan potensi-potensi. Hanya memang sekarang kan masih terbatas kita ya, masih ada PPKM dan lain-lain, kami belum bisa ke sana. Tetapi pada dasarnya kami banyak utamanya di Lampung, apalagi di Jawa juga sudah ada, kira-kira demikian. Jadi berarti sudah sampai di Jawa ya, Pak? Sudah. Lalu itu kan mahasiswa di dalam akademinya dibantu sama prodinya. Ya. Kalau untuk prestasi di luar akademik mahasiswanya itu apa bisa? Jadi program studi teknologi hasil pertanian ini itu adalah salah satu prodi yang menjadi ujung tombak bagi kegiatan mahasiswa, terutama PKM. Ya. Jadi memang beberapa PKM dari tahun lalu ya, cuma memang di final kita belum mendapat rezeki ya, belum juara lah gitu ya. Tapi semangat untuk menulis di PKM mahasiswa itu lebih bagus gitu ya, terutama yang PKM tahun ini ya. Jurusan THP itu terwakili oleh 2 kelompok PKM. Kemudian ada satu mahasiswa lagi tapi dia bergabung di MIPA. Gitu. Jadi memang kalau untuk prestasi ya, belum lagi yang lomba-lomba yang internasional dan sebagainya itu boleh dilihat di Instagram kami ya. Itu banyak sekali prestasi dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Karena memang kita memberikan
ilmu kepada mahasiswa itu memang benar-benar dia bisa mandiri intinya. Jadi setelah dia selesai, kalau bisa dilanjutkan kepada industri dia, kenapa tidak gitu? Itu seperti itu. Jadi ada banyak banget prestasi dari mahasiswanya. Kalau untuk prestasi dari prodi sendiri, Pak? Dari prodi kita ini prodi yang bisa dikatakan unggul juga, ya. Jadi prodi kita ini, di dalam prodi itu ada yang namanya dosen-dosen berkegiatan di luar, ya. Salah satunya ada Prof. Udin Hasanuddin, ya. Itu adalah salah satu tim juri, ya, di dalam penerimaan LPDP. Tahu LPDP? Belum tahu, Pak. Ya, jadi LPDP itu adalah beasiswa yang digunakan untuk mahasiswa yang akan lanjut sekolah S2. Dia yang merekomendasikan. Ya. Kemudian di kegiatan yang lain, ya, kita termasuk prodi yang aktif di kegiatan perkumpulan. Ya. Kita ada perkumpulan profesi. Ya. Nah, itu yang lebih banyak berperan kita di situ. Ya. Jadi kiprah dosen di perkumpulan itu yang membuat prodi THP dan TIP cukup dikenal, ya. Seperti contoh dalam mendirikan program studi TIP, karena kita banyak bergaul, dengan mudahnya kita dapat rekomendasi dari perhimpunan ahli profesi teknologi agroindustri. Itu yang dibutuhkan untuk mensupport pada saat TIP didirikan. Kemudian yang kedua, saya menambahkan Pak Erdi, biasanya kalau untuk hibah-hibah kompetitif THP selalu ada gitu kan. Misalnya seperti kemarin yang dari tingkat dikti, ya, dari 6 itu THP-nya 2 kan gitu, ya. 6 se-Unila, ya. Se-Unila gitu kan. Kan 2. Dan juga mahasiswanya ya tadi hampir setiap tahun pasti ada dari THP juga. Itu dari zaman saya mahasiswa, Ya. dari zaman Pak Jadi Tanto mahasiswa. kami memang menular semacam ada tradisi untuk ke yang bawah-bawah dan seterusnya. Ya. Kira-kira. Karena kami ini alumni dari THP semua. Gitu. Berarti sudah punya pengalaman jadi mahasiswanya dulu ya, Pak, Betul, ya? betul. Memang kalau jejaknya nggak bisa bohong Iya. lah gitu kan. Memang THP bergerak lebih banyak ke akademiknya, ya kan, walaupun kegiatan kemahasiswa yang lain juga harus diimbangi, kan. Jadi kita udah banyak banget mendengarkan penjelasan dari Pak Erdi dan juga Pak Tanto seputar prodi teknologi hasil pertanian, yang mana Pak Erdi dan juga Pak Tanto ternyata alumni dari THP Iya, sendiri, betul, iya. dan ini membuktikan bahwa THP ini juga prospek kerjanya sangat luas, bekerja dengan industri-industri baik di Lampung maupun di luar Lampung. Iya. Sebelum saya menutup podcast pada hari ini, buat Pak Erdi dan juga Pak Tanto, apakah ada yang ingin disampaikan buat Sobat Unila di rumah yang sedang mendengarkan podcast pada hari ini? Ya, jadi kami sebagai wakil dari program studi teknologi hasil pertanian, ya, jika ingin masuk ke dalam program studi, ya, harus benar-benar siap menjadi wirausaha, salah satu yang harus kita unggulkan. Ya, kenapa? Karena kita ini, ya, THP itu adalah prodi yang sangat lengkap. Ya, seperti yang dikatakan Pak Tanto tadi, ya. Kalau tidak siap, ya tidak bisa bersaing. Gitu. Dari Pak Tanto ada Ya, tambahan? saya menambahkan Pak Erdi, seperti juga kemarin saya berpesan, jangan ragu masuk teknologi hasil pertanian, ya. Ya, contohnya yang kami berdua kan, biar bagaimana kami siap, ya. Fasilitas juga siap, kurang di kampus bisa di luar kampus yang kami sudah siapkan. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sekali lagi tadi dikatakan oleh Pak Tanto bahwa jangan ragu untuk masuk prodi teknologi hasil pertanian karena sudah ada buktinya dan juga prospek kerja yang sangat luas. Saya Destiana sebagai pembawa acara pada hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama, Ya, Mbak. sama-sama.